pagi anak-anak, kita kembali ke pertemuan berikutnya. Baik, hari ini kita masuk tetap ke pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tetap ibu materi akan diberikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Haki, hak atas kekayaan intelektual. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menjabarkan pengertian haki. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi prinsip haki. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan haki. Yang keempat, siswa dapat mengklasifikasikan hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Apakah kekayaan intelektual itu? Kekayaan intelektual adalah hasil dari kegiatan intelektual atau hasil dari pemikiran manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol, temuan teknologi atau informasi. Adapun manfaat haki adalah yang pertama, bagi dunia usaha adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, bagi investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, bagi pemerintah adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO. Selain itu ada penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Yang terakhir, manfaatnya pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Tujuan penerapan haki. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Macam-macam haki atau hak atas kekayaan intelektual, yaitu ada hak cipta, hak kekayaan industri, dan folklore. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri. Yang pertama, hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Yang kedua, hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Macam-macam hak kekayaan industri itu yaitu ada hak paten, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang, indikasi geografis. Ya, di sini dapat dilihat hak dalam konteks produk ekonomi kreatif, yaitu di mana ini salah satu contoh buku. Ini merupakan hak cipta dari mereknya Navila, ya. Baru, bagaimana kita membedakan hak cipta, paten, desain industri, dan merek? Bisa dilihat dari subjeknya, objek, dan cara mendapatkan perlindungan serta lamanya perlindungan tersebut. Kalau untuk hak cipta, yaitu dapat kita lihat pada tabel, dan hak paten, desain industri, serta merek dalam tabel yang ibu kasih. Prosedur pendaftaran hak cipta. Yang pertama, mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan. Yang kedua, pemeriksaan formalitas. Yang ketiga, surat pendaftaran ciptaan. Prosedur pendaftaran merek. Yang pertama, permohonan merek. Yang kedua, pemeriksaan formalitas. Yang ketiga, pemeriksaan substantif. Yang keempat, pengumuman. Dan yang terakhir, sertifikat merek. Untuk prosedur pendaftaran desain industri, yang pertama ada surat permohonan desain industri, surat pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikat desain industri. Untuk prosedur pendaftaran paten, yaitu permohonan paten, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikat paten. Folklore dan traditional knowledge adalah suatu karya intelektual yang terdapat di dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun, dan apabila tidak dipertahankan dikhawatirkan akan punah, dan apabila itu terjadi akan merupakan kerugian bagi hasanah pengetahuan manusia pada umumnya. Jenis folklore, yang pertama mitos, yang kedua legenda, yang ketiga dongeng, keempat nyanyian rakyat dan upacara. Prinsip-prinsip haki, yaitu yang pertama prinsip ekonomi, yaitu dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dan daya pikir manusia yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan,
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan sastra dan seni. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum merupakan satu kesatuan yang diberikan atau dilindungi. Pentingnya haki dalam dunia usaha yang pertama meningkatkan kreativitas, yang kedua melalui haki dapat dihasilkan penemuan baru, yang ketiga haki merupakan basis perdagangan. Pentingnya perlindungan hukum bagi haki dalam membangun sektor industri, yang pertama alasan yang bersifat non-ekonomis, yang kedua alasan yang bersifat ekonomis. Sekianlah materi yang Ibu sajikan dalam bentuk video. Mem harapkan kalian bisa paham dengan apa yang Mem sampaikan. Terima kasih.